Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mega Prasetyo di channel Mega Gundel. Nah, buat teman-teman, untuk konten saya kali ini, video saya kali ini saya tanya jawab ke teman saya tentang pendapatnya di Jepang, bagaimana suka dukanya di Jepang. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, biar teman-teman nggak ketinggalan video saya lainnya. Nah, untuk channel YouTube saya sendiri ini mungkin saya isi dengan pengalaman-pengalaman yang di Jepang, terus tutorial di Jepang bagaimana, terus pokoknya intinya gambarannya tentang Jepang ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya. Nah, untuk konten kali ini saya ajak teman saya ketemuan buat bikin video, saya tanya jawab kayak gitu tentang suka dukanya bagaimana di Jepang, entah gajinya berapa per jamnya, terus kerja di Jepang di bagian apa, terus sama LPK yang memberangkatkan, LPK SO nya dari mana. Nah, tolong disimak ya teman-teman, semoga bermanfaat buat semuanya yang butuh informasi tentang seputaran Jepang. Nah, langsung saja, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama dan asalnya tolong mbaknya langsung dijawab. Baik, perkenalkan, nama saya Aryani Wiyastuti, asal saya dari Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, sudah berapa lama magang di Jepang? Bulan ini udah menginjak 1 tahun 6 bulan kayaknya. Jadi 1 tahun setengah ya tepatnya. Nah, itu berangkat ke Jepang sejak dari umur berapa ya? Saya berangkat dari Jepang, berangkat dari Indonesia ke Jepang itu pas umur sekarang berapa? 23 tahun. Buat teman-teman jangan khawatir yang umurnya 23 tahun, ini ada teman saya bisa berangkat ke Jepang ya umur 23 tahun. Nah, terus bisa dijelaskan sedikit atau dijabarkan tentang LPK yang memberangkatkan dari LPK SO atau enggak dari LPK untuk khusus belajarnya pertama kali? Dulu tuh jadi sebelum ke SO saya itu belajar bahasa Jepang di LPK Klaten. Nama LPK-nya? Nama LPK-nya Aichi Gakko. Tepatnya itu ada di Ceper, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian setelah saya belajar kurang lebih bisa membaca hiragana, katakana dan sedikit kanji, saya mengikuti wawancara perusahaan. Mungkin tidak, saya mengikuti wawancara untuk sending organizer-nya untuk keberangkatan yang ke Jepang itu. Saya diterimanya kebetulan di SO Bandung. Itu nama LPK-nya apa di Bandung itu? Nama LPK-nya Mulia Mandiri Indonesia Bandung. Nah, ini buat teman-teman dari LPK SO Bandung, namanya MMI ya LPK-nya. Nah, itu LPK SO ya teman-teman. Nah, untuk di Jepang sendiri itu kerja di bagian apa ya magangnya itu? Kebetulan saya mengikuti di Shisetsu, saya bekerja di Shisetsu yang artinya itu adalah rumah sakit atau panti jompo khusus orang tua. Nah, terus dulu syaratnya masuk itu berarti masuknya Kaigo ya itu ya? Masuknya Kaigo. Nah, terus dari syarat Kaigo itu dulunya apa sih yang sebelum dari Indonesia itu untuk masuk ke syarat Kaigo? Yang pertama dan yang paling utama itu adalah sehat. Karena kalau tidak sehat itu memang nggak bisa ke Jepang ya. Terus yang kedua yaitu bahasa. Terus nah, bahasanya minimal N? Bahasanya dulu minimal itu N4, tapi setelah N4 lulus diminta untuk N3. Nah, berarti ini ya saya potong dulu buat teman-teman yang ingin Kaigo dari Indonesia itu N4 udah bisa ya teman-teman? Nah, udah bisa. Nah, terus selain bahasa juga dulu itu minimal dari lulusan kesehatan. Kalau sekarang kayaknya udah bisa menyeluruh tapi kurang tahu juga ya. Tapi kalau kalau di LPK saya itu X kesehatan, maksudnya mau D3, S1 dan sebagainya, pokoknya lulusan kesehatan. Kalau dari lulusan SMK bisa nggak ya itu? SMK kayak farmasi atau kalau di SO saya kurang tahu, tapi nggak tahu kalau yang lain mungkin ada juga sih, kayak pernah dengar saya. Iya, takutnya nanti salah ngasih informasi. Salah ngasih informasi. Iya, terus langsung
saya masuk ke hal yang disukai yang tidak disukai di Jepang apa ya? Bisa dijabarkan dulu buat pandangan teman-teman. Yang tidak disukai tentang apa, orang-orangnya atau budayanya atau apa? Ya enggak, maksudnya menyeluruh ke Jepang ya, kerja atau budaya atau musim atau bisa dijabarkan. Ya, mungkin yang satu yang paling saya tidak disukai di Jepang yaitu untuk ini ya apa, orang-orangnya ya, maksudnya ya sebagian besar memang orangnya baik kalau untuk diajak kerja, tapi ada yang satu yang saya tidak suka yaitu orang Jepang itu kalau nggak diajak komunikasi terlebih dahulu dia itu nggak mau ngajak komunikasi kita, jadi kitanya yang harus aktif. Yang harus aktif, misalnya kita mau kerja ini gitu ya, kalau kita nggak ngomong ya dia lakuin sendiri kayak gitu loh. Tapi nanti kalau pas di belakang ternyata dia ngomongin kita kayak gitu ya, nggak suka. Mungkin di Indonesia juga ada sih yang kayak gitu, cuman iya tapi juga nggak semuanya ya orang Jepang kayak gitu. Semuanya. Kalau yang baik tuh baik banget, sampai apa ya, kita itu kalau menolong hal kecil, misalnya ngasih permen, dia tuh bisa bales lebih. Kalau yang orangnya maksudnya baik gitu. Nah itu kan yang nggak disuka di lingkungan kerja, ada nggak selain itu yang tentang Jepang? Tentang hal kerja yang tidak disukai. Enggak, ya tadi kan udah di lingkungan kerja udah dijelaskan yang tidak disukai. Nah terus tentang Jepang itu? Hampir tidak ada kalau untuk lingkungan, maksudnya kalau untuk main, belanja, transport dan sebagainya itu hampir tidak ada. Kalau musim sendiri di Jepang kan ada 4 musim ya? Ya kalau itu ya, kalau untuk musim itu ya gimana ya? Kalau musim dingin terlalu dingin, kalau musim panas terlalu panas. Tapi kalau pribadi saya tak sangat kurang menyukai untuk musim dingin, karena kalau di badan saya itu rasanya kalau musim dingin itu sudah gatal-gatal gitu, jadi kurang suka musim dingin. Nah terus langsung ke sebaliknya, hal yang disukai di Jepang itu apa ya? Yang pertama jalan-jalan ya. Yang pertama jalan-jalan, karena kebetulan kan kalau pekerja seperti saya itu kan cuma mendapatkan akses sepeda ya, jadi kalau waktu jalan-jalan itu untuk transportnya sendiri gampang, jadi itu saya suka banget. Kalau misalnya ingin kemanapun itu untuk transportnya sangat tersedia dan sangat terpenuhi, baik kereta, bus, terus pesawat dan lain-lain, itu pokoknya gampang lah mencari transportnya, itu saya seneng. Terus pokoknya main itu seneng ya. Terus makanan itu saya juga seneng, cuman ya itu kadang-kadang kita harus pinter-pinter milih biar maksudnya kan orang di sini kan mengkonsumsi babi, jadi kita harus pinter-pinter. Nah terus ini langsung ke gaji ya, nggak apa-apa ya saya bahas gaji. Nah untuk gaji Kaigo sendiri itu per jamnya dibayar berapa ya? Kalau pas awal mungkin 6 bulan pertama atau setahun pertama ya, lupa saya. Pokoknya awal-awal itu sekitar 920-an kayaknya, 920 yen kayaknya per jam. Lah sekarang, untuk sekarang ini? Sekarang ini kayaknya udah naik 20 apa 10%, saya lupa beneran lupa, itu kayaknya 930 apa 40. Oh berarti sekitar gitu ya. Nah langsung saja saya tutup ya teman-teman. Sekian dulu ya dari saya. Ini sedikit gambaran tentang teman saya yang di Jepang, atau buat teman-teman ini mohon disimak yang ingin pergi ke Jepang. Nah ini sedikit gambaran. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.